Halo pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Permainan yang sangat menarik yang kita ulas hari ini, pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Daniil Dubov pada event Chessable Master ronde keempat dengan time control 15 menit increment 3 detik. Langsung kita ke permainan. Magnus Carlsen mengawali langkah dengan pion ke D4, direspon oleh Daniil Dubov dengan kuda ke F6, kuda ke F3, C6, dan H3 saat ini. Tentunya selain juga ke depan untuk mencegah kuda maupun gajah di masa depan menempati petak G4, juga membuka ke depan mengaktifkan gajah apabila diancam ke depan, membuka juga diagonal ini dikuasai oleh gajah. Pion ke D4 dilanjutkan oleh Daniil Dubov selain mengontrol petak sentral, membuka akses gajah. Gajah juga fokus rencana ke F4. Langkah kuda mengancam ke depan ini yang diantisipasi sehingga gajah pastinya akan mundur. Kuda ke D7 pengembangan, maka ini dinamakan dengan Indian Defense Wade Tartakower Variation. Bagaimana Manus Carlsen melanjutkan? Ia memainkan pion ke E3, membuka aktifnya gajah terang, di mana sebelumnya gajah gelap sudah diaktifkan, sehingga pion saat ini sudah bisa melaju dan tidak lagi menghalangi akses gajah. G6 mempersiapkan fianchetto lalu pengamanan rokade. Gajah ke E2 mempersiapkan juga rokade gajah ke G7, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Pion ke C4, di mana ke depan terlebih dahulu mengaktifkan pion, lalu mengaktifkan kuda. Kuda ke sentral ke 4 saat ini, maka menteri ke C2 terlebih dahulu mengancam kuda, dan sebelum menyelamatkan kuda, Daniil Dubov mencoba meng-counter attack. Ia pion ke E5 kembali menekan perwira gajah. Gajah mundur ke H2, barulah kuda menyelamatkan diri ke G5, menawarkan juga kuda. Kuda ke D2 mempersolid satu sama lain, tentunya juga menghubungkan benteng satu sama lain. Kuda memukul kuda skak, pertukaran kuda menerima kembali. Dan benteng ke E8 tentunya mengontrol atau menguasai ke depan file E. Benteng ke D1 berlanjut, lalu menteri ke E7, dan benteng ke C1. Pertukaran pion sentral terjadi, pion memukul pion, dan di sini pion menerima kembali. Tentunya langkah menarik, terlihat mengorbankan gajah teman-teman, tetapi inilah pancingan dari Magnus Carlsen, walaupun di sini membuka file E dan gajah ke H6 terlebih dahulu mengancam benteng. Karena seperti ini, bagaimana bang jika langsung diterima gajah ini misalkan? Masalahnya inilah pancingan Magnus Carlsen karena benteng akan ke I1 teman-teman. Yang pertama, menteri menerima menteri, maka saat ini benteng memukul benteng tempo skak. Gajah menutup, lalu benteng menerima menteri. Jelas di sini bahwa putih unggul kualitas, dan kita lihat bahwa perwira hitam juga stuck. Dan opsi selanjutnya bagaimana bang jika terlebih dahulu saat ini justru diterima benteng tempo skak, maka itu pertukaran saat ini, pertukaran terjadi, dan tetap bahwa di sini kualitas putih lebih baik dibandingkan hitam. Kita kembali teman-teman, oleh sebab itulah Daniil Dubov mengetahui juga pancingan ini. Gajah ke-6 terlebih dahulu mengusir benteng, dan gajah ke-3 opsi terbaik. Karena apabila benteng dipindahkan, masalahnya gajah ini menjadi gratis teman-teman. Menteri menerima gajah. Apabila menteri menerima benteng menerima, kita lihat tidak ada ancaman juga saat ini sebelumnya. Sehingga ketika pos ini tidak lagi dijaga ke depan menteri, pertukaran ini terjadi, tidak bisa lagi akses benteng karena dimakan saja menteri. Di sini pertukaran ditutup teman-teman, maka saat ini menteri tidak ada yang mengancam teman-teman. Oleh sebab itulah, di dalam pos ini kita kembali, gajah ke D3 dilanjutkan, dan gajah saat ini menerima benteng, pertukaran, juga ke depan dengan ide dapat mengaktifkan gajah mengancam juga ke depan, atau bahkan langsung mengaktifkan menteri. Menteri ke F6 berlanjut, di mana juga menjaga atau menambah perlindungan terhadap petak penting F4. Gajah ke F4 fokus rencana, selain mengancam juga menteri, juga manuver ke depan menempatkan di H6. Kuda ke F8 sebagai perlindungan pendamping bagi raja, mengaktifkan juga diagonal gajah. Gajah ke G5 mengancam. Di sini menteri juga untuk mundur sebuah pilihan, dipilih menteri lebih langsung juga dua langkah ke H8. D5 langsung juga menawarkan, pertukaran terjadi. Kuda ke D7 mengaktifkan diri ke depan, ke peta yang lebih aktif, langsung juga mengancam gajah. Gajah ke B5 langsung juga mengepin, langkah untuk mengusir mungkin sebuah opsi yang bisa dipertimbangkan. Menteri ke G7 dipilih, lalu gajah ke 6 mengancam menteri, menteri ke F6, dan benteng ke D4 mengaktifkan diri ke depan untuk mengancam menteri. Di sini pion ke 6 baru untuk mengancam gajah.
Benteng juga ke F4 terlebih dahulu mengancam menteri, menteri ke E7, dan gajah menerima kuda. Pertukaran gajah menerima tentunya juga mengembangkan benteng ke depan. Gajah ke G5 mengancam menteri, dan benteng ke G8, di mana juga kembali mengancam menteri dari Magnus. Dan inilah salah satu posisi kritikal menteri ke A1 menghindar. Dengan ide ke depan cukup logika teman-teman. Mengaktifkan pion, kita bisa bayangkan gajah misalkan sudah di petak H6, membuka diagonal ancaman skakmat di G7. Akan tetapi sebelumnya teman-teman, bahwa menteri menerima benteng adalah pilihan terbaik. Semisal gajah menerima menteri, maka gajah juga menerima menteri pertukaran. Ini pun tentunya masih sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dimainkan dengan menteri ke A1 menghindar, ada menteri ke E2, dan ini opsi terbaik di mana ke depan punya trade juga teman-teman. Selain mengancam juga ke depan pion, pertukaran kuda tumbang di masa depan apabila juga benteng diusir, juga ke depan mengaktifkan benteng di baris kedua untuk juga mendukung ancaman skakmat. Oke, B3 berlanjut saat ini fokus rencana, maka di sini juga berlanjut benteng fokus rencana ke C2. Maka gajah keempat selain mensupport juga teman-teman, membawa ke depan juga menteri untuk didukung oleh benteng mengancam pion 5 F7. Benteng ke B2 menghalangi juga akses dari menteri tersebut. Raja ke H2, maka menteri ke C2 memaksa ke depan pertukaran teman-teman. Karena sudah unggul kualitas saat ini, masih ada dua benteng. Maka benteng ke C4 berlanjut mengancam menteri. Menteri ke B1, tiada opsi kecuali menerima pertukaran menteri. Benteng ke C7 mengancam gajah. Gajah ke F5, lalu gajah ke F6 juga menguasai diagonal. Kita bisa bayangkan andaikan ke depan benteng ini juga langsung dikeluarkan, ada trade juga ke depan, misalkan tidak ada gajah, misalkan menerima pion, ada ancaman skakmat ke depan. Jadi gajah di petak F6 sangat kuat. H6 berlanjut tentunya sewaktu-waktu membuka juga ruang bagi raja. Menerima pion sebuah pilihan, kuda ke D2 dimainkan untuk juga mengancam benteng. Benteng kembali mengancam kuda. Kuda ke C4 mengancam pion, dan benteng menerima pion mensupport juga pion. Benteng menerima pion, berlanjut gajah ke E6 mengancam juga ke depan secara tidak langsung kuda. Benteng ke A7 mengancam pion, benteng ke D1 saat ini. Menerima pion mungkin opsi, kuda diselamatkan mengancam benteng. Benteng ke D2 mengancam kuda, walaupun disupport teman-teman, tetapi ancaman ke depan yang dimainkan oleh Danil Dubov, ia akan mengancam gajah dengan ide membawa raja aktif. Oke, ketika gajah terancam tentunya tidak ada hal yang bisa dimainkan untuk tetap mensupport kuda. Di masa depan kuda yang akan tumbang. Raja ke G3, maka tentunya mensupport pion. G5 fokus rencana seperti yang sudah kita katakan teman-teman. Benteng saat ini menerima pion, maka berlanjut dengan benteng ke G8. Kita lihat saat ini raja ke depan untuk mengancam gajah. Peta ini juga sudah dijaga oleh benteng, maka kemungkinan ke depan diancam dan tiada hal yang bisa untuk di diagonal ini. Dan putih di masa depan akan mengikhlaskan salah satu perwira. H4 berlanjut, maka pertukaran terjadi saat ini melakukan skak teman-teman. Kita lihat apabila diterima tentunya saat ini bahwa benteng untuk juga mengancam saat ini teman-teman. Oke, gajah berpindah, maka benteng melakukan skak waktu yang sama mengancam gajah. Oleh sebab itulah, di dalam posisi seperti ini dihindarkan juga raja ke F3, maka benteng ke C2 saat ini, di mana menumpuk ke depan mengancam juga. Kuda menyelamatkan diri karena seperti ini. Apabila dilakukan skak, oke, raja akan aman. Dilakukan skak, raja ke G6, justru saat ini gajah tidak bisa diselamatkan teman-teman. Oke, oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini kuda ke4, maka berlanjut benteng simpel menerima pion skak, raja berpindah simpel benteng menerima gajah, unggul satu perwira. Oleh sebab itulah setelah langkah ke-46 ini, Magnus Carlsen menyerah dan dikalahkan oleh Danil Dubov. Dan berikut adalah tingkat akurasinya Magnus Carlsen 87% dan Danil Dubov 92,6%. Dan coba teman-teman perhatikan teka-teki catur ini, asa otak ini dengan menarik. Oke, terlihat tentunya di sini juga bahwa lebih unggul memang dari putih. Dan hitam melangkah dan ia memilih tentunya raja saat ini menerima pion. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa yang dimainkan oleh putih untuk menang endgame di posisi ini. Kita lihat, berpotensi untuk imbang ke depan karena memiliki juga apabila ditukarkan gajah, maka satu kuda tidak bisa melakukan skakmat. Apabila juga gajah ditukarkan terhadap kuda, satu gajah juga tidak bisa melakukan skakmat. Oleh sebab itulah, apa opsi terbaik dari putih untuk menang di posisi ini? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.